Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan keadaan yang sehat pula. Sebelum mulai pelajaran, anak-anakku, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Rahman mau melanjutkan materinya di halaman 44 ya, di halaman 44. Di halaman 44 ini dibuka buku paketnya ya Mbak Mas ya. Di sini memperbanyak gambar. Pada Corel Draw, memperbanyak gambar dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Iya, yaitu dengan menggunakan perintah clone dan duplicate. Kalau Ctrl D itu berarti duplicate ya Mbak Mas ya. Mohon maaf Pak Arman. Ctrl plus D ya, duplicate ya. Kedua perintah ini tersembunyi di icon edit. Ingat icon edit. Dua ini terletak di icon edit. Memperbanyak gambar menggunakan perintah clone. Cloning, jadi kalau ada juga ya di film, itu namanya adalah cloning gitu ya. Hanya dapat dilakukan pada gambar yang pertama. Salinan gambar dari proses tidak dapat diklon lagi. Contoh, ini Pak Arman ambil Corelnya dulu ya, sebentar. Corel Draw X5, biarkan nyala dulu. Tidak dapat diklon lagi yang pertama, ya. Tetapi dapat dibuat duplikatnya. Seluruh salinan yang dibuat dari proses akan terhapus apabila gambar pertama dihapus. Jadi, jika satu gambar pertama ini sudah dihapus, maka yang lain akan terhapus. Supaya dapat memahami kegunaan perintah clone, ikutilah langkah-langkah berikut. Bukalah CorelDRAW, dokumen, baru import gambar. Ini import, Mbak Mas ya. Nah, Mbak Mas, ini gambarnya ini adalah gambar dakocan Mbak Mas ya. Tetapi Pak Roman cari di internet itu tidak ada Mbak Mas. Sulit sekali. Ini new blank dokumen ya, seperti biasa ya kalau muncul seperti ini. New blank dokumen. Terus kemudian sebentar masih proses ya. Gambar ini kita kembali lagi. Gambar ini Mbak Mas ya. Pak Roman cari yang lain ya, walaupun caranya tetap sama. Biar mudah saja Mbak Mas. Ini gambar dakocan. Sekali lagi, jika kamu pengen download gambarnya, komputer kamu harus koneksi dengan internet dulu. Kalau tidak koneksi dengan internet, tidak bisa, Mbak Mas. Ya, sebentar, ini udah ini. Nah, kalau sudah, tinggal di OK. Ini Pak Roman mau mempraktekkan dulu, Pak. Ini kok landscape, Pak. Tinggal di sini, portrait, ya. Pak Roman mau mempraktekkan dulu contoh gambar ini, Pak Mas ya. Ini ellipse, Pak Roman kasih warna merah. Kemudian ini ada perkataan seperti ini, Pak Mas. Salinan gambar dari proses yang tidak dapat diklon lagi. Cloning hanya dapat dilakukan pada gambar pertama. Ya. Gambar pertama di mana Pak? Di sini. Oke. Di menu edit. Clone. Clone. Dah. Ini clone. Ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Pak, diklon lagi gambarnya yang ini. Edit, clone-nya tidak bisa. Sekali lagi, clone-nya tidak bisa. Ya. Jadi kalau kedua ini kan yang kedua, diklon lagi tidak bisa. Lanjut lagi. Tidak lagi, tetapi bisa dapat dibuat dan duplikatnya, tapi bisa dibuat duplikatnya. Berarti dia apa? Ctrl D atau klik edit, klik duplicate. Nah, itu bisa. Sekali lagi, kalau di sini kemudian diklon tetap tidak mau. Ya. Kalau pertama salinannya tidak mau, tapi kalau pengen klon lagi, Pak, berarti klonnya harus yang pertama. Ya. Ini yang Parman kasih warna hijau, ini berarti yang diklon. Parman kasih warna hijau diklon. Tetapi kalau Parman kasih warna biru berarti ini yang diduplicate. Gitu ya Mbak Mas ya. Lanjut. Seluruh salinan yang dibuat dari proses akan terhapus apabila gambar pertama dihapus. Ya.
seluruh salinan. Seluruh salinan yang mana Pak? Berarti yang ini sama ini akan hilang jika gambarnya yang ini dihapus. Pak Arman delete. Ya kan? Hapus. Pak Arman unduh. Salinannya kan ini sama ini sama ini. Ya kan? Ini yang diklon, ini yang diklon, ini yang diduplikat. Jadi kan tiga ini adalah salinan. Kalau Pak Arman klik yang aslinya, kemudian Pak Arman klik kanan atau kemudian delete ya. Nah, semuanya akan hilang. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya yang dari awal. Begitu Mbak Mas. Begitu ya. Lanjut. Terus ini harus Pak Arman download dulu ya Mbak Mas ya. Pak Arman download, ini Pak Arman cari dulu gambarnya ndak dakocan ya, sulit ya. Kita pakai Pak Arman kasih gambar Mickey Mouse saja. Mickey Mouse ya. Kita cari gambar Mickey Mouse. Caranya Mbak Mas semua harus kemudian klik gambar. Nah, ini ada gambar Mickey Mouse. Agar gambar Mickey Mouse-nya itu sendiri ya Mbak Mas ya, kita tambahkan titik PNG ya. Nanti kalau di PNG kan, nanti gambarnya sendiri Mbak Mas. Jadi ini yang untuk Mbak-mbak ya, yang suka dengan Mickey Mouse, itu bisa juga Mbak kayak gini. Ini Pak Roman caranya. Downloadnya gimana Pak? Klik kanan, buka link di tab baru. Kalau bahasa Inggris itu adalah open image in new tab ya. Kemudian di sini muncul seperti ini Mbak Mas. Kemudian lagi klik kanan, buka gambar di tab baru. Nanti muncul lagi open image in new tab kalau bahasa Inggris ya. Kemudian enggak mau. Kalau muncul seperti ini Mbak Mas ya. Nah, sebentar. Ini kalau muncul seperti ini tinggal di agree aja. Kemudian klik gambar, buka gambar di tab baru. Nah, kalau sudah sampai seperti ini Mbak Mas ya, kemudian ada tambah plus, ya ada seperti zoom, kemudian diklik dulu biar besar, klik kanan, simpan gambar sebagai, ingat disimpannya, ditaruh, jangan dilupakan. Ini Pak Man taruh di download, ya, maaf Pak Man taruh di picture, ya Pak Man taruh di picture ya, kemudian Pak Man ini ada tulisannya Mickey Mouse, kemudian klik save. Save di sini ya, udah di-download ya. Di mana? Di picture ya. Diingat-ingat. Kemudian klik file, klik importnya enggak ada nih. Ya. File. Maaf. Proses. Sebentar, Mbak Mas. Ya, kalau terjadi seperti ini memang not responding, dibiarkan dulu Mbak Mas, jangan ditambah-tambahin. Nanti kalau ditambah-tambahin komputermu tambah error. Gitu ya. Jadi gambar Mickey Mouse-nya kita tadi taruh di dokumen, maaf di picture. Di picture gambar Mickey Mouse-nya yang mana tadi? M. Langsung aja ya. Nah, di sini gambar Mickey Mouse-nya di sini. Sebentar, kita kembali ke sini. File, import ya, atau Ctrl I ya. Import itu adalah bisa jadi Ctrl I, kemudian picture ya, di pictures. Nah, kita cari gambar Mickey Mouse-nya. Kita turun pelan-pelan. Nah, ini diklik kemudian klik import. Kalau sudah ya Mbak Mas ya, taruh di sini, dibuat seperti ini. Nah, Mickey Mouse-nya sudah masuk. Nah, Mickey Mouse-nya ini berbentuk gambar Mbak Mas. Jadi kamu Pak, saya mau masukkan gambar fotoku Pak, bisa Mbak Mas. Ya, mau tak duplikat jadi dua Pak. Oh, bisa. Di apa namanya berhadapan itu bisa. Nah, ini Mbak Mas, kemudian kita klik edit, klik clone. Ya. Jadi kan dua nih. Ya, jadi dua padahal kita gambarnya cuma satu. Kemudian kalau yang ini di clone-nya enggak bisa Mbak Mas. Edit, clone-nya kan mati, ya kan enggak bisa. Tapi kalau diduplikat bisa, ya. Kalau diduplikat bisa. Nah, lanjut. Gambar yang kamu pilih akan muncul di Corel Draw. Aturlah ukuran posisinya agar enak dipandang. Kemudian, biarkan gambar dalam keadaan terseleksi. Terseleksi itu apa? Terseleksi itu ini loh, dipilih. Ada garis putus-putusnya nih, hitam-hitam ini loh. Nah, kotak-kotak kecil ini. Ini yang namanya seleksi. Ada 8 titik. Ada 8 titik. Itu namanya diseleksi. Dipilih menggunakan pick tool. Klik menu edit, sorot perintah clone. Pada proses ini hasil clone tidak dapat di cloning lagi. Ini kan jadi dua Mbak Mas.
Nah, ya kan? Jadi yang hasilnya itu tidak aktif meskipun gambar salinan hasil cloning terseleksi. Gitu Mbak Mas. Jadi ini kan sama yang tadi Pak Arman sampaikan. Klonnya tidak ada, tapi duplikat bisa. Tapi kalau yang gambar pertama tetap bisa diklon. Gambar pertama tetap bisa diklon, tapi yang selanjutnya tidak bisa diklon. Gitu Mbak Mas. Lanjut lagi. Memperbanyak gambar menggunakan duplikat. Nah, ini juga sama caranya Mbak Mas. Fungsinya sama untuk memperbanyak gambar. Jadi memperbanyak gambar ada dua, klon sama duplikat. Tetapi perbedaannya kalau klon hanya satu kali. Tidak bisa yang salinannya di clone lagi. Tapi kalau duplikat bisa berulang kali. Gitu Mbak Mas. Duplikat dapat dilakukan berkali-kali. Bedanya hasil salinan cloning. Bedanya cuma di sini Mbak Mas. Salinan dari proses duplikasi akan terhapus meskipun gambar pertama dihapus. Jadi ini kalau dari cloning. Selain itu duplikat juga bisa di cloning gitu Mbak Mas. Untuk membuat duplikat ini caranya sama ya, yang tadi Pak Roman sampaikan. Jadi, Mbak Mas ya, kalau yang di sini ini kan contoh sebentar, Pak Arman hapus dulu, Pak Arman delete ya. Delete, delete. Ya, hapus semua kan. Nah, Pak Arman import lagi gambarnya. Pak Arman cari lagi. Nih, Pak Arman masukkan. Tetapi kalau ini diduplikat ya Mbak Mas ya, Ctrl D atau edit duplicate ya. Duplikat ini kan hasil salinannya nih, hasil salinannya. Hasil salinannya itu bisa diklon. Jadi kalau klon, hasil salinannya tidak bisa diklon lagi. Tapi kalau duplikat, hasil duplikatannya bisa diklon. Nah, gini Mbak Mas. Tapi ya, setelah hasil diklon, tidak bisa diklon lagi. Tetapi kalau diduplikat, masih bisa. Gitu Mbak Mas. Kalau ini Pak Roman hapus, ya Pak Roman hapus, yang hilang itu yang hasil klonnya, tapi duplikatnya masih. Gitu Mbak Mas. Gitu ya, bedanya di situ Mbak Mas. Paham ya? Nah, lanjut lagi. Sekarang praktek. Nah, ini buat tugas Mbak Mas. Tugas praktek ini. Ini di mana Pak? Di Corel Draw. Ya. Buka gambar Corel Draw. Kita disuruh buat segi 5 poligon ya. Terus kemudian menggunakan icon shape tool sambil tekan tariklah salah satu titik kecil putih ke atas sampai terbentuk baling-baling lalu lepaskan. Edit. Oke, kita Pak Arman contohkan. Ini Pak Arman geserin aja. Ya. Ini tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Icon polygon di mana Pak? Di sini, icon polygon. Nah, sebelum icon polygon Pak Mas kamu klik, ini biasanya ada 5, ada 6. Biasanya awalnya tuh 6 Pak Mas. Seperti ini. Lupa kok hasilku seperti ini Pak, 6 Pak gitu ya. Jadi di sini Pak Mas kalau belum garis putus-putusnya ini belum hilang, kamu dikurangi aja Pak Mas. Nah, gini. Terus setelah itu kembali ke Pictool. Kembali Pictool kamu tidak usah pakai mouse Pictool, tekan spasi 1 kali. Nah, nanti dia akan kembali ke Pictool. Jadi kalau sudah memilih gambar, kepingin kembali ke Pictool, silahkan tinggal ditekan spasi yang ada di keyboard. Sambil ditekan, tariklah salah satu kecil putih ke arah sampai terbentuk baling-baling. Seleksi gambar. Ya, klik menu edit, clone. Ini terakhir Mbak Mas. Ini hasil jadinya seperti ini. Ini untuk membuat baling-baling ya. Ya, ini disuruh untuk sambil ditekan, tariklah salah satu titik kecil putih ke arah dalam sampai terbentuk baling-baling. Ya, jadi titik putih kecil ini Mbak Mas ya ditarik ke dalam, ya tertarik ke dalam seperti ini, ya. Atau mau kamu tarik ke sini seperti kayak kemarin membuat bintang, ya. Ini terserah ya Mbak Mas ya. Loh Pak, kok hasilnya seperti ini? Beda sama yang ada di buku ya, sama buku. Jadi kita tarik lagi Mbak Mas. Ya, kita tarik lagi. Nah, ya kan? Jadi hasilnya bisa jadi seperti ini, Mbak Mas. Pak, kurang rapi ya. Kalau kurang rapi tinggal diginiin. Atau disesuaikan sesuai dengan yang kamu mau, Mbak Mas. Gini ya. Gini ya. Kalau mau dibesar ya tinggal dibesarin.
Mau putar-putar bagaimanapun ya tetap hasilnya seperti ini Mas. Kalau kemudian kembali ke Pictool, tekan tombol spasi. Ya. Ya, kalau sudah, kemudian kamu mau di-clone, clone aja ya. Pertama di-clone, setelah di-clone, kemudian di-duplicate. Edit, duplicate. Oke. Ini Pak Roman taruh di tengah. Ini Mickey Mouse-nya Pak Roman hapus. Ya. Kemudian pilih dulu edit, duplicate. Ya, duplicate seperti ini. Edit, duplicate. Ya, ini. Udah. Ini untuk menariknya ini tinggal ditata ya Pak Mas ya. Ditata seperti ini. Nah, ditata seperti ini. Kalau sudah tinggal diwarnai. Ini warna ungu. Ungu di mana? Di sini. Oh, semuanya akan terseleksi warna Mbak Mas. Kalau di clone ya. Kalau di clone akan terseleksi warna semuanya. Jadi semuanya juga akan ikut ya. Jadi Pak Arman coba. Ya, jadi kalau kamu memilih warna yang pertama ya Pak Mas ya, memilih warna yang pertama ini Pak kasih warna hitam, maka semuanya juga bisa menjadi warna hitam. Yang mana yang diseleksi? Ini satu. Jadi memilihnya tinggal dipilih dulu. Ini warna, sebentar Pak Arman buka bukunya. Ini warna ungu, Pak Mas, ungu. Tinggal dicari ungu. Terus kemudian di sini warna biru. Terus kemudian di sini warna yellow. Di sini warna merah. Jika nanti terjadi apa namanya, Pak kok tidak bisa diwarnai, coba kamu pakai duplicate. Kemudian kalau sudah di sini kita kasih tulisan Pak Mas, tulisannya di sini pakai icon text ya, icon text tool. Kemudian di sini ditulis nama lengkap kamu, nama lengkap kamu, nama lengkapnya siapa. Di sini ditulis nama lengkapnya siapa, gitu ya Pak Mas ya. Kemudian yang dikumpulkan ya Pak Mas ya, yang dikumpulkan tugasnya adalah yang bukan file Excel-nya. Biar apa? Biar cepat. Kita menggunakan PDF ya Pak Mas. Pak, diekspor ke PDF. Jadi bukan Corel-nya. Nanti kalau Corel-nya kamu kebingungan. Caranya gimana? Caranya klik file. Ini semua sama ya Pak Mas ya. Yang digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk X5, X6, X7 sama. Klik file, kemudian klik publish to PDF. Setiap apa namanya? Setiap Corel ada tulisannya publish to PDF ya. Kemudian kamu taruh di mana dulu? Mau di dokumen, Pak Roman taruh di picture, kemudian kamu kasih kasih nama kamu, contoh Roman baling-baling ya, baling-baling. Oke, baling-baling. Di sini ya, Roman baling-baling. Klik save. Nah, sebentar. Sudah kan? Lupa tidak terjadi apa Pak? Tidak apa-apa. Memang sudah terjadi. Jangan lupa filenya ini disimpan dulu ya. Seperti biasa klik file, klik save. Ya, klik save atau save as boleh. Kemudian taruh di dokumen picture. Terus kemudian kamu tulis saja Roman baling-baling. Dah, baling ya, baling. Nah, yang dikirim bukan file PDF-nya. Ya, ini kan ada di picture nih. Ya, di picture. Maaf, yang dikirim bukan file Corel-nya. Tetapi yang dikirim adalah file PDF-nya. Yang mana Pak? Dicari. PGR. Ya, ini kan R. Nah, ini Rohman baling-baling. Yang ini kan ada dua nih. Rohman baling, ini yang Corel-nya. Ini yang PDF-nya. Yang PDF-nya itu belakangnya ini. Nanti yang dikirimkan yang ini Mbak Mas. Ya, yang PDF-nya ini. Loh Pak, kenapa yang dikirimkan yang bentuk PDF-nya? Biar apa? Biar langsung tampil. Jadi ketika nanti dikirim ke GC, jangan lupa diserahkan, klik serahkan. Nanti kalau udah diklik serahkan, udah akan masuk di drive-nya Pak Roman. Gitu ya Pak Mas ya. Ini filenya ini yang akan dikirimkan di GC. Gitu ya. Jadi bukan file Excel, file Corel-nya. Bukan file Corel-nya, tetapi di file PDF-nya. Gitu ya Mbak Mas ya. Demikian Mbak Mas yang dapat Pak Roman sampaikan. Ini tugasnya maksimal berarti hari Pak Roman kasih 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu,
Minggu terakhir. Ya, Pak Roman kasih waktu minggu terakhir dan dikumpulkan di gadget, jangan dikumpulkan di WA-nya Pak Roman. Begitu ya Pak Mas ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, memakai masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Demikian kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.